Mundur lagi ya. Kalau yang kubu Papa itu memang Bukan, benar-benar- bukan. bukan ya. Bukan. Ya? Berarti membantah temuan. Enggak, saya kan udah jelasin kemarin juga di DPR. Bukan. Kalau bukan punya sahabat itu Dia malah nggak tahu. Nanti lagi dicari. Pasti ketahuan nanti. berarti masih di pencarian. Iya, Sejauh tapi yang ini- pasti bukan. Iya, Ya, oh. Mas Gibran. Dari Ya, mana kesimpulan bukan itu? Itu dasar apa Pak? Dasarnya kok bukan? ada dari tim kan ngecek, Oh, iya. ngecek. Berarti Udah bukan berarti itu udah. bukan berarti. Siapa nomornya Pak? Nanti diumumin. Kalau tahu siapa yang punya nanti kita umumin. Tapi yang pasti bukan punya Mas. Gua takono sing duwe akun kok aku. Ya, kasih ya. Mas, seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu, karena kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada, misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah, itu 0,1%. 0,1% margin error. Ada hubungan antara Fufu Fafa ini dengan RKGBN. RKGBN. Ya gitu. Dan RKGBN ini ternyata juga pernah ada satu hal yang lucu ya waktu itu. Dia kehilangan atau lupa passwordnya. Dia nggak bisa login. Oke. Dan itu dia menyebutkan atau dikonfirmasi oleh orang yang sangat dekat dan namanya sangat kita kenal sekarang. @Kaisang P. Oh. @Kaisang P ini jelas betul itu adalah Kaisang Pangarep. Dan bahkan @Kaisang P ini pernah mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada ibu dan Fufu ya, Fafa selama ini. itu ya, dan tepatnya tanggalnya memang sama Oktober ya, dan itu jelas betul dialamatkan @RKGBN. Indonesia Lawyers Club kembali dengan tema Setelah Fufu Fafa, bisakah pelantikan Gibran dibatalkan? Dengan narasumber Profesor Andi Asrun, pakar hukum tata negara, aktivis citizen journalism Iwan Piliang, praktisi hukum Kapitra Ampera, pengamat politik Edu Lemanto, pakar hukum tata negara Ferry Amsari, Direktur Eksekutif Nakara Institute Akbar Faisal, pakar telematika Roy Suryo. Hadirin pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club. Tidak ada yang lebih ramai bulan ini baik dari medsos, media mainstream, yaitu dengan topik Fufu Fafa. Ini kayak bahasa bahasa Maori sana saya lihat Fufu Fafa. Maori di Selandia Baru. Malam ini kita tidak menganggap Fufu Fafanya, tapi bisakah pelantikan Gibran dibatalkan setelah Fufu Fafa ini heboh? Kenapa ada pertanyaan begitu? Karena Fufu Fafa ini, kalaulah benar, itu adalah celotehan Gibran di medsos sebelum tahun 2018 sampai 19. Kita sungguh-sungguh terperanjat karena isinya jauh dari yang kita harapkan. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, sebenarnya layakkah Gibran jadi wakil presiden? Sebab bahasa yang ada di Fufu Fafa ini, selain daripada merendahkan orang lain, juga akibatnya merendahkan diri sendiri.
kita nggak pasti sebenarnya siapa yang merendahkan dirinya sendiri tersebut. Sebab Gibran sendiri ketika ditanya soal ini, jawabannya jangan tanya dia, tapi tanya yang punya akun tersebut. Dan siapa yang punya akun tersebut? Ada pakar telematika yang bulan ini juga jadi bintang di medsos. Trending topik tiap hari, Bubu Papa. Saya ingin, karena dia menyatakan 99,9, 90 atau 99 lagi, saya lupa. Tapi dengan kata lain dia mengatakan mutlak ini dibikin oleh Gibran. Walaupun dia kayaknya menghindar dari tuduhan melanggar delik hukum. Jadi dia bilang kurang dari 100%. Cuma 99,90. Apa artinya coba? Karena bintangnya Roy Suryo, saya minta Roy Suryo di forum kita benar-benar membuktikan bahwa ini 99,9 punya Gibran. Silakan Roy Suryo. Terima kasih Bang Karni. Jadi untuk mencari siapa pemilik akun dimanapun itu sebenarnya sederhana. Ya, ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan socio-technical atau pendekatan pure technical. Dengan socio-technical kita bisa mengecek apakah bahasa atau lebih khusus lagi frasa yang digunakan oleh seseorang itu konsisten sama atau tidak. Dan kita bisa ngecek, ini kayak memperbandingkan, kayak kita mengkomparasi kalau kita sudah mendapatkan akun yang itu jelas-jelas milik seseorang. Kita pakai sampel akun @cilipari, cili_pari. Itu adalah akun catering Cilipari yang memang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Clear, kalau itu 100% tidak terbantahkan. Kemudian kita pakai akun milik adiknya, @kaisang_p. Itu milik Kaisang Pangarep. Nah, beberapa jejak digital yang ada pada Fufu Fafa dan juga pada Cilipari sekaligus pada Kaisang P ini saling terkoneksi Bang Karni. Saling terkoneksi itu apa? Mereka saling berhubungan. Mereka saling berkomunikasi. Bahkan ada satu kejadian di mana pada suatu hari Fufu Fafa menuliskan bahwa dia lupa dengan passwordnya. Sehingga malah dia menulis di situ. Kehilangan atau lupa password. Dia nuliskan juga di situ. Prime ID-nya Raka Genarli. Kemudian nama user yang digunakan @rkgrn. Itu singkatan dari Raka Genarli. Nah, kalimat yang sama dikatakan oleh Kaisang Pangarep juga. Jadi ketika dikonfirmasi, ada yang lupa passwordnya. Jadi dari situ sudah mulai ada tanda. Yang kedua, Bang Karni dan pemirsa ALC. Ada suatu kejadian di mana akun Fufu Fafa ini menuliskan bahwa dia bertanya kepada masyarakat gitu ya. Apakah ada yang tahu nggak gitu stick gunting yang ada di PIK? Ini PIK-nya PIK dulu tahun dulu, bukan heboh PIK yang baru-barusan ini gitu ya. Itu PIK yang dulu ya. Nah, ya itu kita tunggu nanti Bang Karni untuk ngangkat yang heboh di PIK itu ya gitu. Orangnya juga sama ya gitu. Nah, 3 jam berikutnya setelah akun Fufu Fafa tadi, akun Cilipari menuliskan hal yang sama, 100% sama. Kalimatnya sama, cuman ke belakangnya ditambahin gitu. Artinya kalau ada akun fake atau akun palsu yang kemudian dia meniru akun asli, oke. Misalnya yang nulis Cilipari duluan. Dia di fake kemudian oleh Fufu Fafa. Oke. Tapi ini Fufu Fafanya nulis dulu. Ngapain kemudian akun Cilipari menulis sama persis 3 jam berikutnya. Pada hari yang sama. Hanya yang 1 jam 8, yang 1 jam 11. Nah, tapi kemudian yang paling kemudian dijadikan oleh teman-teman oleh masyarakat atau netizen plus 62 itu untuk memastikan Bang Karni adalah temuan dari Anonymous.
Yang kemudian dia melakukan, mohon maaf ini, memang dia melakukan doxing gitu ya. Itu pun saya juga sempat sentil, ya jangan terlalu vulgar lah bukaannya. Karena dia melakukan doxing terhadap Fufafa. Melakukan doxing terhadap Gibran. Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33. Dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun, biasanya kita ditanya nomor handphonenya dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas. Muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena kalau teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa nanti jadi kambing hitam Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. Dan lebih menariknya lagi, ini baru hari ini saya katakan di ALC. 1-2 hari terakhir, ternyata ada seseorang yang kemudian bisa mengubah itu, password itu, masuk ke dalam Kaskus. Orang ini ditengarai adalah orang yang mungkin suruhan dari seseorang yang selama seminggu terakhir itu melakukan upaya penghilangan barang bukti Bang Karli. Fufafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 postingan. Mulai tahun 2013, 14, 2018 sampai 2020. Itu juga ada. Dan baru dalam seminggu terakhir ada seseorang yang masuk sebelum diketahui itu dibuka oleh Anonymous. Dia sudah menghilangkan sekitar 2.100 postingan. Ini sekaligus saya katakan, ini clue yang sangat bagus untuk Andri Darwis. Andri Darwis itu adalah CEO Kaskus. Ya. Untuk apa? Membuka saja, dibuka aja ke publik atau dibuka saja ke masyarakat atau dibuka ke penyidik. Ada yang melakukan login terhadap Kaskus. Karena dulu ketika kemudian orang bertanya, kan cara mendeteksi seseorang itu gampang Bang Karli. Kita cek pada servernya. Dari server nanti akan ketahuan lognya. Dari lognya akan ketahuan IP yang masuk itu apa. Dari situ bisa ketahuan IP itu menggunakan perangkat apa. Apakah dia wifi, apakah dia dial-up, apakah dia menggunakan metode yang lain untuk masuk, akan ketahuan. Dan ketahuan siapa yang berhasil masuk. Oke lah, dulu pernah ada, 2014 kan sudah terlalu lama, gak bisa dibuka lagi Kaskusnya. Oke, 2024 ini ada yang barusan masuk itu seminggu terakhir. Bahkan ada yang 2 hari yang lalu menggantikan nomor handphone yang belakangnya 33 tadi. Ini nggak mungkin kalau bukan pemunya yang ganti handphonenya. Atau orang yang disuruh yang punya untuk gantiin. Itu bisa dibuka lognya. Dan satu lagi Bang Karni yang paling menarik. Nggak usah susah-susah dulu kepolisian. Itu kalau mengungkap akun seseorang. Kalau itu di IG, Instagram, kalau itu di X atau Twitter. Itu minta izinnya atau buka servernya di luar. Kaskus ini memang dibuat pertama kali di Amerika oleh 3 orang. Andri Darwis dan 2 temannya ketika menyelesaikan tugas akhir. Semenjak tahun 2006 sampai 2008 ketika habis terkena virus namanya virus Brontok waktu itu. Akun itu server itu dipindah dari Amerika ke Indonesia. Dulu namanya kaskus.us itu country code top level domain untuk United States. Kemudian dipindah ke kaskus.id Indonesia. Jadi artinya servernya itu di Indonesia. Jadi gampang banget tinggal datang ke, gak jauh dari tempat kita bicara ini Bang. Servernya ada di Kuningan sini kok. Nah dari situ bisa dibuka. Siapa yang barusan login, apalagi siapa yang ganti. Jadi sebenarnya sudah, kalau bahasanya MK Bang Karni, udah cetowelo-welo. Ya, ini siapa itu di balik akun Fufafa. Dan kalau ada satu lagi, saya tadi terlupa ingat. Bahasa tadi itu mirip banget. Selain bahasanya sangat kasar,
Dan kemudian ini menyinggung kita juga ya, karena presiden terpilih Pak Prabowo itu waduh benar-benar dihina di situ. Ya gitu. Karena baik dihina beliaunya, dihina keluarganya, dihina putranya, dihina yang lain-lain. Banyak juga dihina, Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titi juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Karni. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Karni tidak hanya di Fufu Fafa, tapi di akun resmi yang namanya Cili Pari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis di situ, keripik kemeripik bukan tit gitu ya. Belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Itu bukan Fufu Fafa loh. Itu Cili Pari. Bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya. Jadi dari socio-technical itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufu Fafa adalah milik Wapres terpilih. Ya. Tapi dari technical jelas sekarang sudah pasti. Nah kalau soal yang tadi disampaikan Bang Karni di acara ini monggo. Ya, saya orang teknik, saya sudah bukan lagi orang politik Bang Karni. Jadi silahkan ini bisa menjadi wacana publik ya, terserah masyarakat untuk menilai. Tapi ada sedikit, yang mungkin sedikit karena mungkin Bang Karni atau teman-teman Pak Asri itu juga tanya. Kok saya di belakang saya ada MKes-nya, memang saya MKes Bang Karni, Magister Kesehatan. Dan saya hanya bisa menyarankan, kalau terbukti, saya ini saran yang bijak. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brain CT scanner. Dengan brain CT scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Dan banyak ini jejak digitalnya di porno itu banyak. Saya nggak tega untuk mengatakan di sini ada masuk ke X yang ada di misalnya Indonesia Timur gitu. Kemudian ada yang masuk Pornhub apa gitu, X24 apa banyak banget ini. Gitu. Jadi seseorang yang sudah punya kecenderungan kayak gitu, itu saya kira berbahaya Bang Karni. Gitu loh. Tapi untuk menentukan bahaya enggak, periksalah dengan brain CT scanner. Ini saya bukan sebagai telematika aja, tapi kebetulan dulu saya punya rumah sakit keluarga yang memiliki brain CT scanner itu. Jadi tolong diperiksa untuk memastikan yang bersangkutan. Terima kasih Bang Karni. Ini promo juga. Jadi supaya punya akun ini dibawa ke rumah sakit itu. Gak usah nanti promosi, nanti saya ditagih oleh ALC nanti, jangan dong. Banyak, silakan periksa di mana saja. Ya gitu, ada alat brain CT scanner itu bisa menentukan. Otak itu, kalau otak itu sering mikir porno Prof, itu mengecil bagian depannya. Kebetulan dulu ayah saya almarhum itu profesor kesehatan jiwa. Ya gitu, jadi neurolog psikiater. Jadi saya dulu sering buatkan slide-slide-nya. Zaman dulu bikin slide-nya kita dulu pakai transparansi itu, pakai rugos Bang Karni. Belum ada komputer. Jadi artinya itu clear, tapi sekali lagi secara teknis. Ya kita sisakan sedikit lah, 99,9% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih. Terima kasih Bang Karni. Coba ada penerangan Anda yang terakhir ini menarik juga. Jadi benar lah pornografi itu merusak otak. Iya. Ya, silahkan tanyakan ke para ahli, bahkan ada psikolog, saya sering diskusi, Bu Elia Rahman namanya. Loh tetap, karena orang masuk tuh ada yang memang dia kebutuhannya untuk research. Saya juga fotografer dulu Bang Karni, kita akan kadang-kadang motret model. Ya, itu untuk kebutuhan, untuk research atau untuk tugas ada. Ada yang memang dia sekilas lihat, tapi ada yang sudah jadi penyakit. Gitu loh. Dan ini bisa dicek nanti. Kalau dia masuk ke situs-situs misalnya kayak X, kayak Pornhub apa dan lain sebagainya itu jam berapa akan ketahuan. Gitu. Fufu Fafanya. Ya gitu. Itu Bang Karni. Ini sekalian peringatan ini untuk generasi muda agar menjauhi pornografi. Karena itu ternyata merusak otak. Oh satu lagi Bang Karni, maaf lupa. Kan banyak orang mengatakan ini gak bisa dilaporkan. Karena kan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024
itu revisi dari Undang-Undang 19 nomor 16 tahun 2016 atau revisi dari Undang 11 tahun 2008, itu kan harus orang yang melapor. Iya Bang Karni. Kalau orangnya yang kemudian tersinggung itu lapor. Tapi ini ada pornografi. Gitu loh. Pornografi itu polisi bisa pakai formulir B, Bang Karni. Bisa gerak dia, nggak usah nunggu lagi. Pidana umum lah. Lah iya, jadi nggak perlu ada Bukan orang lapor. delik aduan. Betul, bukan delik aduan. Bang Karni lebih ahli dari situ. Gitu. Ya. Ya. Pakai mikrofon, Prof. Ya. Ada bisa tahu nggak apa sih arti pupu apa? Fufu fata itu kalau menurut apa yang saya cari, itu adalah istilah yang muncul dalam komik-komik Jepang. Anime, betul ya Pak Fasari. Yang memang itu ejekan gitu loh. Ejekan atau hinaan. Iya, jadi itu memang Fufu Fafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufu Fafa itu untuk tahun 2015, itu yang bikin lagu Fufu Fafa. Bukan yang terakhir-terakhir. Ya, tapi bukan itu, artinya Fufu Fafa itu ejekan. Dan ini maksud saya agak masuk Bang Karni. Kalau dengan orang yang suka baca komik. Kan katanya masa kecil dia gak pernah diajarin di rumah baca literasi. Najwa itu, sahabat kita Mbak Nana kan mewawancarai yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Ini kan gawat kalau masa lalu kayak gini. Itu loh. Ya tapi seterusnya nanti biar pakar-pakar hukum lah gitu. Saya hanya memberikan aja. Telah teknis saja Bang Karni. Itu. Oh, gara-gara komik ya pupu apa? Ya, komik Jepang, anime. Saya kemarin pupu apa? Ada papa ini papa. Pupu apa? Ya apa aja papa. Baik. Terima kasih. Pembedahan dari pakar telematika Roy Suryo. Saya ingin tanggapan dari aktivis citizen journalism Iwan Pilihan. Terima kasih Bang Karni. Saya udah lama nggak tampil di sini. Saya mau mengatakan pertama bahwa ILC ini tadi saya sudah sampaikan di belakang sebagai sebuah perjalanan visual peradaban sebetulnya. Jadi peradaban kita terdokumentasikan di acara ini. Ini luar biasa untuk Bang Karni. Kedua, saya memang greget hadir di sini. Kenapa? Pertama, saya justru orang pertama yang mengkritisi Pak Jokowi. Jadi saya orang pertama yang bertemu tahun 2009 awal, pulang dari kerja sosial bawa anak Indonesia. Dan saya cari orangnya karena produknya laku di Dubai. Rumah kayunya terjual. Jadi saya membayangkan orang yang bisa mengubah bangsa adalah sosok yang punya produk, masuk pasar, independent income-nya. Dan saya juga orang pertama di medio Februari setelah sehari sebelumnya bertemu Pak Jokowi di istana, itu ADC Pak Sigit sama Pak Tony sekarang Kasau, 20 menit, waktu saya dikasih 30 menit, tapi pertemuan itu 55 menit. Lalu besoknya saya bilang ke Jokowian punah, lalu saya dibully se-Indonesia. Dibully Pak. Akan halnya topik yang kita bicarakan, Fufu Fafa, yang diindikasikan saudara wakil presiden terpilih. Saya bertemu terakhir itu ketika umroh 6-8 Juli 2014. Di mana Bung Akbar Faisal juga ikut. Dan saya menyimak sosok yang sangat pendiam. Di Raudah ketika di Madinah, saya sampai luka tangan kanan atas. Terdorong oleh orang-orang yang besar demi mempersilakan Gibran di depan saya sholat di Raudah. Dan saya pun ruku itu kena pantatnya, saking sempit. Setelah itu saya tidak pernah bertemu, tapi saya ingin mengatakan begini Bang Karni. Kalau ingin pembuktian real, bukan katanya-katanya, apa yang disampaikan Mas Suryo tadi benar, tapi akan lebih akurat kita menggunakan forensik digital analis bersertifikat.
2008 kami memperkenalkan istilah ini ketika saya ikut memverifikasi terbunuhnya David Hartanto di NTU. Kita mulai perkenalkan ke publik untuk mencari digital signature. Apa itu? Hashing data. Ada setiap huruf yang kita ketik, 32 bit huruf dan angka di belakangnya. Kalau Israel tuh 64 bit. Kita 32. Artinya kalau kita menulis kata fufu, V pertama ada 32 huruf di belakang. Huruf dan angka. F ya. Uniform juga demikian dan seterusnya. Jadi orang yang bisa menyampaikan ke publik secara akurat, karena kan ini hal yang sangat presisi, adalah seorang pakar forensik, digital analis yang bersertifikat. Dan saya rasa Mas Suryo belum punya, saya tidak punya, apalagi kita bisa mencari itu. Nah poinnya, premis mayornya adalah, kalau memang itu terbukti, kalau yang bersangkutan adalah wapres terpilih, apa yang disampaikan tadi dan apa yang saya simak di sosial media, karena saya pun belakangan menghindari sosmed, Twitter saya 100-an ribu lebih, sudah lama saya tutup, saya hanya aktif di Facebook, di IG, baru belakangan juga saya forward juga sedikit di TikTok. Dan kenapa hal itu saya lakukan? Ya tadi, saya mengungkap bahwa ada problem peradaban kita di 9-10 tahun terakhir gitu. Nah, pemaparan Mas Suryo tadi yang katanya pakar telematika, bagi saya adalah seluruhnya menghina kita semua, diri kita semua. Kesalahan ini, kesalahan kita semua. Kesalahan partai-partai yang merasa segalanya di dalam situasi demokrasi kita. Jadi di sini tidak fairnya. Nah, apakah Saudara Girban tidak layak dilantik? Menurut saya tetap layak dilantik. Dan kebetulan juga saya memahami seorang sosok Prabowo Subianto. Karena tahun 2008 itu, dia beliau jadi wakil Ibu Mega, pernah membuat lomba menulis. Dan saya juara 1, dapat laptop sama flash disk modem. Di situ saya menganjurkan melalui Boyke Ambostiawan almarhum yang kala itu GM Nusantara Polo untuk menulis di blog publik. Saya menjadi ghostwriter, menjadi PS kala itu. Sekali dibaca, 2 kali enggak, ketiga kali cuma bos, terusnya saya kok. Dan saya menjawab aktivitas sosial. Jadi saya mengenal PS ini orang yang sudah selesai duniawinya. Jadi ketika saya menggadang Pak Jokowi dulu, saya menganggap beliau ini orang yang selesai duniawinya kala itu. Nah sekarang kita akan melakukan repetisi dengan Pak PS. Saya yakin dia tahu kok, dia diomongin nggak benar seperti yang terbaca sekarang, tapi bukan itu pemikirannya. Pemikirannya saya lihat bahwa persoalan bangsa kita, tadi saya kasih capture ke Bang Karni, daya beli kita sangat drop. Miring ke kiri, terbukti dari hari ini kredit yang tidak diambil oleh pengusaha itu walaupun sudah sudah di endorse, artinya sudah dipenuhi, sudah bisa diambil, tapi tidak diambil lebih dari 2.100 triliun. Kenapa mereka nggak mengambil itu? Karena berproduksi buying power lemah. Iya kan? Nah, Pak PS ini kan seorang jenderal, bintang 4, dengan basic keluarga juga terdidik, usia seperti hari ini, kita lihat belakang dia keliling kemana-mana. Yang dia pikirkan saya rasa bagaimana bangsa ini satu, bagaimana kita membangun sebuah marwah konten sosmed itu positif gitu. Tidak negatif. Sebab apa yang kita bahas tentang Fufu Fafa, kalau seorang forensik digital analis bisa membuktikan dan itu benar, betapa malunya peradaban bangsa ini. Malu tidak? Coba saya tanya ke Anda semua, malu tidak? Saya malu, karena saya hadir ke sini, saya meminta kepada kawan-kawan di tim, di ELC, izinkan saya hadir. Saya terus terang mungkin wakil dari publik yang sangat terganggu, kok kita dalam 10 tahun terakhir kian drop peradabannya,
stunting moral, bukan hanya stunting fisik, stunting kemaluan, dalam artian memang malunya drop. Bahkan para pria pun, karena saya kalau ke Malaysia itu suka titip, karena kemaluannya stunting, suka titip itu penyemangat. Tadi bicara, iya kan, supaya lebih tidak stunting gitu. Nah bayangkan, dalam banyak lini kita stunting. Nah sampai kapan begitu? Sampai kapan ini kita biarkan? Sampai urusan Pak, boleh terus Bang? Sampai urusan ijazah Pak Jokowi dipersoalkan. Sampai dia PKI dipersoalkan. Saya menantang semua di sini, Bung Akbar juga dulu di rumah transisi. Saya mengindikasikan perubahan kejokowian itu di rumah transisi kok. Apa itu kejokowian? Memuliakan ketulusan, keinsanan, shake hand. Dan kalau saya pegang dada, yang bersangkutan seperti orang Jepun. Sangat santun. Lalu kenapa terjadi perubahan-perubahan itu? Saya terus terang aja, kami yang orang pendukung yang non-partai, independen, diinjak-injak kok, digeser-geser kok. Waktu mengantar Pak Jokowi ke KPU, nyata saya masih punya rekaman, saya di samping sepeda ontel, orang partai yang kemudian jadi main sekap, kemudian juga jadi di lembaga tertentu, awasin uang iuan pilihan dari Jokowi. Apa? Saya mengusulkan seorang kepala biro pers istana kepada Pak Jokowi jenderal dan diterima. Tapi apa? 7 bulan difitnah megang pinggang wartawati. Padahal jenderal itu kakeknya ulama besar di Sumatera Utara. Dan saya panggil. Saya rekonstruksi, enggak benar. Dan hari ketiga, seorang kolonel pas pampres di istana mengatakan kepada si kepala pers yang saya usulkan diterima Pak Jokowi, mengatakan jangan fasilitasi iuan pilihan ke istana. Dan itu saya konfirmasi di medio Februari, kenapa menjadi 55 menit. Sigit Listio saksi, Pak Tony saksi. Saya katakan, Pak, kita bisa bertemu kalau Bapak yang memanggil. Jadi orang-orang yang berpikir vision merah putih di Republik ini menghadap presiden resmi dijegal. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ada kepentingan kok kalau saya mau di Februari itu. Maret tuh RUPSPT Timah saya preskom pertama saya bisa. Tapi saya katakan, Pak, tolong bebaskan Pak Antasari. Hari itu saya bertemu. Dan saya tidak kenal akrab dengan Pak Antasari, sampai kaget dia. Kalau begitu, tolong permohonan gerasi Mas. Kalau itu yang Bapak minta hari ini saya ke penjara, besok jam 8, Bang Albiner, Kepala Biro Pes, mengasih ke Bapak. Dan itu dilakukan. Lalu saya tidak bisa bertemu, menyampaikan apa-apa. Nggak sengaja ketemu 21 Januari 2017 di Palembang. 2,5 jam diajak di hotel. Saya baru tahu ada jabatan asisten ADC yang ini orangnya sangat familiar, terutama emak-emak ya. Teddy yang ada melekat dengan Pak PS. Baru tahu saya kalau ada asisten ADC Bang. 2,5 jam. Dan di forum itu saya mengatakan, Bapak begini, begana. Saya malah bilang lagi, Pak bebaskan Ustadz Ba'asir. Tidak jabatan yang saya minta. Sampai saya di lift, dipanggil lagi, pintu kamar tidur udah ditutup. Saya pertimbangkan, kita tanya intelijen. Karena waktu itu image-nya di umat drop. Dan Pak Ba'asir kalau itu sangat tua. Saya bicara merah putih. Di sisi lain, kerelawanan di era sekarang ini kan aneh. Padahal menurut saya relawan tokoh yang kita jadikan jadi bubar gitu. Bubar. Kecuali nanti mau bikin foundation. Ini relawan gak ada dasar hukumnya diberi bantuan itu apa? Apa dasar hukumnya? Loh Anda relawan kok. Dan kalau umpamanya relawan diminta menjadi menteri atau jabatan tertentu ngaca. Saya pantas tidak duduk di bidang ini gitu. Sehingga tidak mendowngrade si pimpinan. Jadi kalau terjadi seperti hari ini menurut saya, kesalahan sebuah partai pendukung, oknum, ya kan? Kepentingan semua. Bahkan sebuah partai
publik mengatakan terang-terang, enak ya kita berkuasa. Ya enak toh berkuasa gitu ya. Enak. Tapi kan enaknya seperti hari ini gitu. Giliran makin ke akhir semua memojokkan. Pertanyaan saya, apakah semua Jokowi, semua keluarganya nggak becus? Saya rasa tidak. Lagi kembali ke peradaban. Berulang kaji. Era Pak Habibie, presiden. Orang-orang yang terhormat di DPR, dalam laporan bertanggung jawab. Malu tidak berbangsa dan bernegara. Dan orang-orang itu masih jadi tokoh-tokoh kok di partai. Rekamannya ada. Apa itu yang kita ulang? Sementara karyanya yang hebat, mana didukung negara. Begitupun berikutnya. Apa yang akan kita lihat ke depan dengan kondisi bangsa kita makin drop, dan setiap hari kita di media memasukkan sampah ke dalam hati. Padahal kerja terberat di muka bumi yang saya pahami, membersihkan hati. Dan kalau filosofis ketuhanan kita yakin dan berpancasila, doa itu diterima oleh Tuhan dari insan-insan yang artinya bersih. Saya belum tentu benar Bang, tapi saya bersemangat datang ke sini untuk menyampaikan itu. Saya tidak ingin membela Pak Jokowi, karena saya pun nggak mau bertemu, karena meminta waktu dijegal, ya kan? Kemudian saya ingin bertemu kalau dia udah turun gitu. Nah begitupun tadi sudah saya jelaskan, saya bertemu Wapres terpilih juga 2014 di Mekah, nggak pernah bertemu. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Bahwa beropini tidak saya larang Pak. Ya. Tapi otoritas, kesahihan berpendapat itu adalah seorang... Izin Bang Karni, karena Ya. saya disebut-sebut terus. Oke, kalau gitu mari kita tantang. Ya. Ya. Dulu saya juga banyak ditantang Mas. Ketika saya dulu banyak nulis, Mas Anda belum patut untuk nulis, Anda belum doktor. Oke, sekarang saya buktikan, alhamdulillah saya udah doktor. Ya gitu sekarang. Dan ketika kemudian saya tadi ditanya soal forensik digital, oke, saya in progress ke sana Bang. Tapi apa harus menunggu saya lulus untuk dapat sertifikat itu untuk menganalisis? Saya kira tidak. Ya. Dan kalau memang ada, saya tantang sekarang Bang Iwan, Bang Karni. Kalau ada digital forensic certified yang tadi disebut Mas Iwan, buka Fufu Fafa itu, jujur siapa yang ada di baliknya. Saya akan mendukung apapun temuan. Tapi kalau temuannya ternyata malah belok. Kemarin ada soalnya yang katanya dia pakar keamanan cyber di salah satu TV Bang Karni. Tapi ngomongannya malah soal kedamaian, itu sudah lama 10 tahun, sudah ke belakang. Ini pakar keamanan digital atau pakar apa gitu loh. Concern pada bidangnya. Saya setuju Bang, makanya saya juga on progress ke sana Bang Iwan. Bagus Makanya kalau saya on tantang. progress ke sana. Makanya saya tantang, ayo pakar-pakar digital, forensik digital, temukan atau telitilah akun Fufu Fafa itu segera. Itu saya setuju. Iya, lanjut sambut Bang, itu. boleh. Jadi kita bisa mencari, artinya tim independen pun bisa, yang bersertifikat sekarang sudah banyak kok ya. Kalau dulu kan awal-awal masih ada Ruby Alamsa. Dan saya yakin mereka akan bekerja independen. Kan sudah saya katakan, kalau terbukti sahih, terus saya mempertanyakan, malu enggak? Malu enggak semua? Tadi dijawab kok malu kok. Terus ngapain kita goreng-goreng terus kemaluan kita? Gitu? Bedakan oknum dengan kita Bang. Ini oknum ini. Saya bisa kata oknum dan itu bukannya di dunia maya. Di dunia nyata Bang Karni, kalau kita lihat track recordnya. Anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar. Martabak Kota Barat di Solo. Betul, Ya. saya lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia gambarnya. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal
ijazah, ya betul. Nggak apa-apa, nanti sekalian. Cek juga ijazahnya, jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Gitu loh. Jadi clear banget ini Bang Iwan, nggak apa-apa kita tantang saja pakar digital tadi ya untuk membuktikan dan mari kita dukung penelitiannya. Dan kalau sudah, kita dukung juga yang bersangkutan untuk periksa sekali lagi, ini saya katakan di ILC, untuk periksa dengan brain CT scanner. Ya, itu untuk itu Pak. Baik, Ya, jadi lanjut Bang. pendek ya. Pendek boleh. Jadi ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener. Brengsek dalam tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia. Secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu. Nyatanya wapres. Nyatanya wapres. Terus masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Masih. Kembali Bang, silakan. Sorry, saya masuk sedikit ya. Saya logika yang dibangun oleh Bang Iwan Piliang bahwa kita butuh otoritas. Justru problem kita di situ. Otoritas sudah nggak berjalan itu. Karena CSOs, termasuk orang-orang kayak Bang Roy ini, misalnya harus bangun gitu. Nah ILC ini juga memang fungsinya untuk membangunkan kesadaran publik. Bahwa otoritas kita mati. Sekarang kita tanya sekarang, kepolisian bergerak nggak mereka? Saya jawab ya. Ya. Anda semua katakan tadi benar. Otoritas nggak jalan. Semua nggak jalan. Kan saya katakan lintas lini stunting. Lintas lini stunting. Oke, saya lanjutin ya. Ya. You bilang bahwa kita nggak boleh telanjangi. Kekuasaan itu harus ditelanjangi itu. Sepakat saya. Jadi, Tapi gini. tunggu dulu. Kalau mau menelanjangi kekuasaan, itu dari awal Pak. Saya orang yang pertama yang menelanjangi kekuasaan, kebijakannya. Karena apa? Hasil akhir ini dari awal udah bisa diprediksi kok. Yes, oke. Nah, di tengah. Kalau di tengah dan di akhir, yang tinggal hanya infak pujian Pak. Oke. Yang banyak. Karena fakir pujian. Sebab kenyataan fakir pujian itu dibikin banyak buzzer. Dan buzzer ini dibiayai dengan dana APBN. Makanya saya bilang, saya orang yang pertama gak setuju itu. Ini fakir pujian udah. Supaya kita beramal. Kalau amal banyak ya kan di tengah fakir, APBN digunakan tepat. Yes. Nggak membayar buzzer gitu. Yes, Jadi betul. semua yang sekarang, yang saya hanya sayangkan. Iya kan, kayak Bang Akbar, siapa dulu dekat di rumah transisi. Kereta cepat itu di rumah transisi kok. Dan keputusan-keputusan lain. Kami-kami ini relawan orang sampingan. Padahal kita berpikir lurus. Pak, nih, Mas Iwan. 1:30 pelantikan 21 Oktober saya pulang. Masih kayak orang Jepun. Kan begitu. Tapi kan orang kemudian menggeser kalau kita itu bicara sesuatu yang kepentingan publik. Saya berteriak misalnya soal teks. Di Mekah saya cerita, Pak, hentikan pengiriman TKW ke Jazirah Arab. Kenapa? Saya pakai diksi kasar. Negeri kita negeri yang gampang digauli, Pak. Negeri babu yang gampang digauli. Pengganti devisa dari mana, Mas Iwan? Pak, verifikasi saya dari 2005. Indikasi transfer pricing 1.300 triliun. Kalau pengadilan pajak benar, 30% membuktikan berapa? Sementara devisa 70 triliun. Ini bukan perkara balik, tapi perkara mengkritisi itu di awal. Bukan menjadi bagian, udah pesta kok. Cuma pesta. Iya kan? Pesta. Oke, saya ikuti sedikit Bang. Orang Saya sedikit aja. yang mengkritisi lempang digeser, ini yang terjadi pergeseran. Baik, Sehingga baik. banyak Sedikit aja Bang, sedikit Ya. aja. Bang Iwan mengakui bahwa dari awal dia bilang, presiden itu nje aja terus. Artinya Bang Iwan tahu bahwa ini kuda Troya. Ya kan? Kuda Troya itu selalu invisible itu. Karena itu terakhir, akhirnya memang kelihatan kuda Troya ini bisa kita bongkar gitu. Nah Bang Iwan sendiri nggak cukup kuat untuk membongkar kuda Troya itu kan. Tugas kita sekarang itu adalah membongkarnya sekarang supaya presiden terpilih Prabowo tidak dibebani oleh, saya boleh bilang sampah-sampah politik ini itu. Itu tujuan kita. Baik, setuju, baik. sampai di situ saya setuju, sangat setuju. Baik. Kita rehat dulu pemirsa.
Pemirsa, setelah kita dengar kuliah panjang lebar dari Iwan Piliang yang udah lama tidak muncul. Sekarang giliran Edu Lemanto, pengamat politik. Terima kasih Bang Karni. Seharusnya saya di bagian akhir ya, tapi ditempatkan di ketiga. Saya berterima kasih kepada Bang Suryo karena sudah membuka gerbang kepada kita untuk secara teknikal itu dibongkar itu. Artinya tapi ditambahkan oleh Bang Iwan mesti ada digital forensik supaya lebih sahih itu. Dan itu disetujui, jadi kita sepakat soal itu. Saya melihatnya begini ya, Bang Iwan tadi berbicara beberapa kali soal peradaban. Oke, kita start dari sana. Lalu saya mengambil 2 contoh yang terkini soal peradaban itu. 1, kita belajar dari Korea Selatan. Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae, yang akhirnya diperiksa oleh aparat penegak hukum karena dia diduga memberi fasilitas kepada menantunya itu. Itu 1. Dia diperiksa itu. Yang kedua, kita belajar dari Inggris yang terkini. Pengganti Rishi Sunak, Prime Minister of Great Britain, yaitu Keir Starmer, kalau saya salah ya, Keir Starmer namanya. Dia juga diperiksa karena istrinya tidak melaporkan bantuan atau apa itu namanya itu. Padahal bantuan itu hal-hal kecil yang kita anggap kecil. Ada kacamata, ada baju dari seorang pengusaha itu. Sekarang bicara peradaban lagi. Anak seorang presiden di negeri kita, dia naik private jet. Dan di KPK dia mengatakan bahwa dia hanya nebeng. Jadi di situ letak kerusakan kita sekarang itu. Bagaimana common sense dikangkangi oleh anak kecil ini itu. Bagaimana mungkin dia nebeng private jet orang sementara pemiliknya dia tidak ikut naik gitu. Itu artinya dia pinjam atau sewa. Kan begitu aja kan. Itu 1 pelanggaran paling pertama itu. Setidaknya pelanggaran etis. Itu. Pelanggaran kedua, mobilnya itu sampai di landasan pacu. Kalau saya salah ya. Itu ada foto-fotonya itu. Ya, ada videonya itu. Jadi rentetan pelanggaran-pelanggaran itu. Sekarang kita balik ke Fufu Fafa yang diduga itu adalah cawapres terpilih. Kembali ke kata peradaban Bang Iwan Piliang. Saya membayangkan kondisi bangsa kita yang selalu didengungkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa 2045 kita akan memasuki Indonesia emas. Enggak, kita enggak akan sampai ke sana. Ini Pak Presiden, semoga Pak Presiden dengar ya. Kita tidak akan sampai pada Indonesia emas Pak Presiden Jokowi. Kita akan hanya sampai pada presiden resah itu. 2045. Resahnya karena apa? Karena kita sedang berada dalam situasi krisis budi pekerti. Sekarang, lalu apa budi pekerti itu? Ada satu partai di bangsa ini, dia menggunakan kata restorasi sebagai tagline partainya. Saya tidak menyebut partai itu, tapi kita semua tahu itu. Saya hanya ingin tempelkan kata restorasi ini pada kondisi kebangsaan kita sekarang. Apa itu budi pekerti? Di Jepang itu punya tradisi, kalau injak kaki orang mesti minta maaf itu. Atau datang terlambat mesti minta maaf. Kalau anak melakukan kesalahan di Jepang, bapaknya yang minta maaf. Kalau menterinya melakukan korupsi, presidennya minta maaf. Kalau anaknya membuat akun-akun yang memang tidak layak untuk ditampilkan ke publik, akun-akun yang obscene itu ya. Obscene itu adegan-adegan tidak pantas untuk ditempatkan di publik. Mestinya bapaknya minta maaf itu. Tapi itu tidak terjadi di kita itu. Apalagi konteks bapak sebagai seorang presiden. Untuk sementara, tesis saya adalah dari 2 pembicara. Satu dari Bang Roy, yang kedua dari Bang Iwan. Jadi Bang Iwan itu klimaksnya sebetulnya, bicara peradaban. Tesis saya adalah
Kalau Bang Ivan tadi yakin bahwa Gibran itu harus dilantik, Bang Roy bilang Gibran itu kalau bisa tidak dilantik. Oh tidak? Oh diperiksa dulu ya? Oke. Akan mengarah ke sana. Tapi poin saya begini. Kayaknya memang presiden mesti diseret setelah jadi ke pengadilan, setelah turun dari kekuasaan itu. Mungkin itu untuk kesimpulan sementara saya itu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut soal ini. Tapi untuk sementara saya sampai di situ aja Bang. Ya. Ya. Nggak apa-apa Pak, nanti kan kita diskusi lagi Bang. Baik. Sekarang praktisi hukum Kapitra Ampera. Ini juga udah lama gak muncul. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya sekarang lagi bicara tentang political hatred. Kebencian politik sebenarnya. Kebencian politik ini menimbulkan 3 hal. Kebencian politik ini membuat sebagian besar orang menjadi bego. Kita sudah tahu ada proses politik Prabowo Gibran melalui Pilpres dan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang kompetisi. Diuji secara proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dikuatkan, dinyatakan bahwa pemenang Pilpres itu adalah Prabowo Gibran. Ini yang buat kita bego. Kita ingin mengorek-ngorek supaya proses politik, proses hukum ini dibatalkan oleh Roy Suryo. Yang kedua, kita menjadi banality of evil, kedangkalan berpikir. Ini adalah realitas. Lalu kita bicara hentikan, pelantikan, proses hukum. Ada yang bilang impeachment. Apa tidak ada argumentasi teks gitu ya, untuk membuat kita jadi cerdas, untuk peradaban ini lebih baik. Daripada mengais-ngais, kalau di kampung kami itu tai yang hanyut di sungai. Ini sudah terus-menerus 10 tahun ini jadi limbah di otak dan pikiran kita. Hari ini kita bicara peradaban. Apa itu peradaban yang kita bicarakan? Kecuali menampar muka kita dan kebencian-kebencian yang kita munculkan. Kalau sakit, kita ini orang paling sakit, partai saya sakit. Disakiti. Disakiti. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada realitas politik yang bagaimanapun cara menang itu urusan lain. Tapi ada penetapan politik dan keputusan hukum. Dan ada takdirnya di situ. Ini kita bisa tolak. Yang ketiga adalah loss of common sense. Kita kehilangan kejenihan berpikir. Undang-Undang Dasar pasal 7A, impeachment itu dilakukan pada presiden yang sudah menjabat atau wakil presiden sudah menjabat. Jika dia melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, atau perbuatan pidana berat, perbuatan tercela, atau syarat-syarat menjadi presiden. Dilantik aja belum. Kita ini bicara tentang hukum atau tentang moral. Kalau kita bicara tentang etika, maka proses hukum, penetapan keputusan hukum tidak bisa dibatalkan oleh masalah etika dan moral. Kita bisa bicara sekarang dalam ranah dia bisa dibatalkan, dilantik atau tidak. Itu sudah bicara soal hukum. Dan tidak akan pernah bisa. 37 tahun saya jadi pengacara. Proses hukum kita dengan ada giumnya cepat, tapi akan lebih cepat kalau dia berlangsung 2-3 tahun. Ada paradoks, ada anomali. 20 dia dilantik. Hanya berapa hari lagi.
Ada emang ruang, ada perbuatan tercela. Definisi tercela itu adalah definisi yang ngambang. Apakah itu berkaitan dengan seksualitas yang mengerut otaknya? Kita semua mengerut juga di sini. Karena kita produsen generasi. Tanpa pikir pornografi, maka tidak ada generasi yang new generations. Saya adalah produk pornografi. Kalau ibu bapak saya tidak making love, saya tidak ada. Oh tidak, kalau orang tua kita tidak berhubungan badan, kita tidak ada. Nah, Anda bicara tadi soal mengerutnya otak karena pornografi. Makanya ini Hali IT atau Hali kesehatan? Saya punya MKes Pak Kapitra. Iya, oke. Kedua orang tua kita berhubungan secara halal, sah. Oke, ya. Itu sah Tetapi berah itu muncul kenapa? Kenapa? Udah. Ini Gak usah dilanjut. Nggak usah teruskan lah. Gak usah diterusin. Oke. Ini realitas politik yang kita harus terima. Nanti kita ingin mengatakan bahwa pemimpin kita ke depan ini ada kurangnya. Dari masa ke masa, dari Presiden Republik Indonesia, dari nomor 1 sampai nomor sekarang, selalu ada kekurangannya. Jangankan Presiden, Superman aja kekurangannya celana dalamnya terbalik. Bayangan, yang orang superhero. Ya tak? Jadi permasalahan kita ada sederhana. Kita biarkan dia melantik, sejarah akan mencatatnya. Dia punya kemampuan moral, etika, dan administrasi negara atau tidak. Dia punya dignity tidak. Saya setuju. Kita Jepang, kalau udah begini dia bunuh diri. Ini bukan Jepang, ini negara yang tidak punya identitas. Dia merujuk kemana ini Indonesia hari ini, 10 tahun terakhir ini. Dulu waktu di LC, masih tayang TV One, saya bilang moratorium, Mensos. Bang Karni menolak malah. Karena kita harus bersihkan atmosfer sampah-sampah medsos itu. Seperti yang dilakukan oleh Erdogan. Tetapi ini konsekuensi dari sebuah kemajuan peradaban. Kita melalui loncatan gelombang peradaban dari tradisional sampai sekarang. Pada waktu yang sama, beda dengan Eropa. Ada jeda 1 abad. Jadi berhentilah kita kalau mulai bilang bertelagah soal apakah Gibran, PS, dan sebagainya. Kebencian-kebencian politik ini harus dihilangkan. Kebusukan hati ini dan pikiran ini harus hapus sehingga masyarakat tidak terpolarisasi dengan kebencian personal. Kita mengeksplorasi kebencian personal, kebencian partai, kelompok untuk mendiskreditkan orang. Jangan cari orang yang sempurna Bung di dunia. Nggak akan bakal ada. Tapi ada cacat oke. Ada perdebatan politik, ada perdebatan hukum, ada kecacatan, ya. Tapi ada realitas, kita tidak punya power untuk menghentikan itu. Kita mencoba mencegah secara institusional, konstitusional. Ternyata juga realitasnya nggak bisa buat apa-apa. Ada kekuatan yang lebih besar dari mafioso dalam pemerintahan hari ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mengkritisi menjadi kewajiban kenegaraan kita. Undang-undang mengatakan kita wajib berpartisipasi untuk menyelenggarkan pemerintahan bersih, bebas KKN, nepotisme dan sebagainya. Itu undang-undang. Komunitas yang paling banyak melanggar undang-undang itu penguasa. Hari ini, wallahualam ke masa depan. Tetapi kita punya hak sebagai rakyat. Dan kita punya kesalahan sekaligus sebagai rakyat. Membiarkan dominasi partai politik menentukan orang-orang yang the best demokrasi can buy money. Harusnya masyarakat punya resistensi sipil, menolak. Nah, menjadi kewajiban masyarakat untuk menyeleksi pemimpin.
Tapi kita terpola. Biasanya orang kampung saya buka lapak di Tanah Abang, ini buka lapak di Istana Negara. Kita terpola. Kita terima itu sebuah kenyataan, sebuah keuntungan dari sebuah kenyataan. Lalu hari ini kita masih berdiskusi tentang carut marut. Hal-hal yang tidak bisa kita jamah. Apalagi kalau nanti bicara soal tempus delikti, bicara iniklah delik atau kulfa delik, delik aduan atau delik umum, ini pornografi dan tidak. Bung Roy harus ingat, Bapak Gibran itu adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif. Baik, Pak Terima Kapten. kasih. Sedikit Bang Karni, karena saya disebut tadi, ya ada 1 menit aja. Tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan, enggak. Dan kita, atau saya khususnya, tidak ada masalah dengan Pak PS, Pak Prabowo enggak ada masalah. Jika Anda Ya. lapar, Iya. Anda tidak perlu mengatakan saya lapar. Tapi ketika Oh iya. Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan Ya, membuktikan. kita paham Enggak apa-apa, itu, biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat Iya. bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Loh, enggak apa-apa. Itu yang ditangkap, ya toh? Sama dengan Iya, ketika saya dulu Apakah Anda mengkritisi. punya kekuatan untuk menghentikan itu? Enggak apa-apa, itu Atau biarkan bisa masyarakat memprovokasi dong. masyarakat supaya Enggak, bisa menghentikan. enggak ada Nggak bisa provokasi, juga. ini ilmiah. Saya kira Ya, cukup. saya pikir kita harus jenilah, jangan lost Cukup. of common sense ya. Iya, kita buktikan aja. Baik, sekarang Direktur Eksekutif apa ini? Negara Indonesia Institute. Negara Institute. Ya. Institute. Kan abang hadir di peluncurannya. Oh, negara ya lupa saya. Udah tua saya. Ya. Lama baru hadir kembali di ILC menyapa teman-teman. Saya ditelepon dan saya anggap saatnya lah saling menyapa antar podcast ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Karni. Saya sejujurnya agak bingung harus masuk lewat pintu mana nih dari diskusi ini. Karena sudah melebar kemana-mana gitu ya. Fokus lagi aja. Ya, ya saya coba fokus pada apa yang saya pahami dari topik dari yang kita pilih. Tapi tak elok kalau kemudian saya tidak merespon Iwan Pilih yang dulu sahabat saya. Kita dengarkan tadi curhatannya. Ya ada beberapa yang harus saya dengarkan. Karena memang harus saya akui Iwan itu cukup dekat dengan Pak Jokowi dulu gitu kan. Kita dengarkan Wan, itu soal itu. Oke. Yang kedua, ini kan topiknya adalah tentang Fufu Fafa dan apakah Pak Gibran dilantik atau tidak. Bisakah? Bisakah dilantik atau tidak? Sejujurnya saya nggak terlalu bisa menemukan dua ini kenapa harus ditarik menjadi sesuatu yang harus didekatkan gitu ya. Sebab menurut saya dia beda gitu. Dari apa yang saya pahami tentang Fufu Fafa itu dan tadi Mas Roy kolega lama saya ini menjelaskannya luar biasa banget ya. Anda masih ternyata tajam untuk hal seperti itu. Iya, maksud saya adalah mengerti seperti itu. Saya nggak paham soalnya gitu kan. Tapi di situ kemudian ditunjukkan bahwa betapa memang ternyata ada peristiwa itu, ada bukti-bukti yang bisa diverifikasi dan tadi Iwan meminta agar kemudian verifikasi itu menjadi terukur ya, tanda petik ya, terukur. Nah tadi sudah saling menantang, ya monggo saja. Tapi yang saya maksud pada bagian ini adalah kita sedang belajar sebenarnya dari proses ini. Tadi ada keluar kata peradaban dan segala macam. Saya menurunkan levelnya dengan mengatakan kita sedang belajar dari peristiwa ini. Sayangnya material yang kita belajar ini harusnya sudah selesai. Sudah selesai. Saya membaca bahwa kalau benar sekali lagi, supaya saya tidak kena delik. Kalau benar bahwa ternyata itu Fufu Fafa itu benar adanya dan kemudian ternyata orangnya adalah orang yang sedang Anda bicarakan tadi, dalam hal ini adalah seorang lelaki muda yang dipilih oleh rakyat Indonesia bersama dengan Pak Prabowo, 58% menjadi wakil presiden, maka saya potong dulu pada bagian tengahnya, mengatakan adalah peristiwanya dilakukan jauh sebelum dia menjadi dan atau dipilih menjadi wakil presiden.
Bahkan sampai sekarang itu dia belum dilantik. Jadi kita bisa mengatakan judulnya apa? Penamaan untuk Mas Gibran itu adalah maaf, wakil presiden terpilih yang belum dilantik. Nah, kalau melihat waktunya, saya membacanya begini. Ini adalah kegenitan, mungkin terlalu halus. Ini adalah realita dari seorang yang melakukan komunikasi publik atas nama media sosial. Dan kemudian ternyata itu dianggap sesuatu yang terlalu berlebihan. Pada bagian ini saya ingin mengatakan bahwa mari kita belajar. Dalam bahasa yang sederhananya, orang mengatakan gini, wahai orang Indonesia, wahai saudaraku, jaga jempolmu. Hati-hati kamu berbicara melalui media sosial. Karena ternyata itu ada yang bisa menemukannya. Malam ini Mas Roy Surya meyakinkan kita bahwa dia menemukan itu dan itu adalah nyata. Pada bagian ini sebenarnya kita berbicara tentang etika dan peradaban, bagaimana kita menjalani hari-hari sosial kita. Berbahaya sekali kalau kemudian seseorang itu bisa seenaknya berbicara. Lagi-lagi saya harus mengatakan kalau itu benar. Oke. Mari kita belajar. Pada salah satu tweet saya beberapa hari yang lalu, saya itu mengatakan begini, tidak sabar menunggu kabinet Pak Prabowo terkhusus Menteri Pendidikan Nasional. Tidak sabar. Saya mengatakan di situ bahwa saya berharap menteri yang akan dipilih itu setidaknya memiliki keberanian dan keteguhan untuk memulai sesuatu yang paling dasar. Apa itu? Mengajari anak-anak kita tentang dua kata. Berterima kasih dan meminta maaf. Itu yang tidak kita temukan kan? Hari ini Anda bisa lihat di jalan raya orang yang menabrak kita, tapi dia yang paling marah. Contoh-contoh sosial seperti ini kan mendasar banget nih. Melawan arus. Karena dia tidak mau berputar, apalagi ada polisi di sana yang menungguin, polisi lalu lintas maksud saya, maka kemudian dia melawan arus. Dan ketika kita tegur, dia lebih marah dari kita. Artinya apa? Pada bagian ini kita sedang sakit loh sebenarnya. Nanti Edu yang menjelaskannya. Ini doktor filsafat dari Moskow ini. Ini teman saya ini. Biarkan dia bicara secara akademik menyangkut itu. Tapi maksud saya adalah ini kita sedang berbicara tentang diri kita. Kesakitan ini semakin jauh loh ini. Tadi ada yang mengatakan sampah-sampah yang kita produksi dan kemudian kita cerna. Mau apa lagi? Tak ada instrumen dari negara yang bisa kita pedomani bahwa ternyata kita harus melakukan ini. Di podcast saya izin Pak Karni tidak promosi podcast saya di sini kan. Di podcast saya itu kami mencoba untuk disiplin dengan itu bahwa wahai Indonesia kita harus meyakini sebuah nilai di mana hari ini nilai itu tidak cukup kita pahami, tidak cukup kita bisa pertanggungjawabkan. Kita lihat dari poin ini tadi. Pernahkah Mas Gibran membayangkan bahwa apa yang dia tulis itu, sekali lagi, Mas, kalau saya diproses berarti itu karena dari Anda. Pernahkah Mas Gibran menyadari bahwa apa yang dia tuliskan itu kemudian ternyata menjadi sesuatu yang serius dan kemudian harus kita bicarakan di ruang ini? Maka pada bagian itu saya ingin mengajak mari kita memulai tentang keadaban dan peradaban itu mulai dari diri kita sendiri. Hati-hati. Nah, sekarang saya masuk pada tahapan keduanya. Masalahnya sekarang orang yang melakukannya itu adalah Mas Gibran. Yang dipilih oleh banyak orang menjadi wakil presiden. Mau ngomong apa saja, ada yang memilihnya. Dia sudah menjadi wakil presiden terpilih. Tapi kemudian pertanyaan dari judul ini adalah, bisa enggak dia, apa tadi judulnya? Bisakah dia dilantik? Ya, bisa. Saya baca ini. Syarat impeachment, itu syarat impeachment ya, itu kalau dia sudah wakil presiden. Atau dia presiden. Nah ini belum kok. Supaya sedikit agak terukur ya bahasanya. Jadi judulnya, bisakah pelantikan Gibran dibatalkan? Bisakah pelantikan Gibran dibatalkan?
Susah, saya tidak menemukan sebuah argumen untuk mengatakan bisa tidak dilantik dia atau bisa dibatalkan. Ini saya sebutkan nih menurut undang-undang nih, supaya tidak salah nih. Ini banyak ahli-ahli di sini, terutama Ferry nantinya ntar ngejar saya. Syarat impeachment itu adalah jika presiden dan wakil presiden terbukti, satu, melakukan pengkhianatan terhadap negara. Pada kasus Fufu Papa tak ada pengkhianatan. Mungkin dia mengkhianati logikanya sendiri. Yang kedua, melakukan korupsi. Enggak. Mungkin korupsinya barangkali ada pada wilayah pesawat yang disewa itu atau gimana gitu ya. Yang ketiga, melakukan penyuapan. Tak ada yang disuap. Kecuali rasa kebencian yang dimilikinya pada masa itu. Yang keempat, melakukan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Pada bagian ini memang agak debatable. Dulu ketika saya masih di DPR, kami pernah membuat yang namanya Pansus Senturi. Pasal 6A kalau nggak salah ya. Perbuatan tidak menyenangkan itu diterjemahkan macam-macam. Pada negara dengan karakter demokrasi yang kuat, ini bisa berisiko. Contoh, presiden kencing berdiri itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela atau tidak menyenangkan. Cuman pada kasus kita, bahkan nyata-nyata pelanggaran konstitusi aja nggak diproses, apalagi gini. Oke. Selanjutnya adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dia belum dilantik. Mungkin pada saat setelah dilantik nantinya, kalau Mas Suryo bersama dengan beberapa orang melakukan advokasi ini untuk kemudian membawanya ke ranah yang lebih serius, bisa dianggap mengatakan Anda tidak layak sebagai wakil presiden karena Anda tidak cukup mampu menjaga pikiran dan jempol Anda. Tapi kan hari ini belum. Maka kemudian saya bisa mengatakan bahwa dua focusing ini tadi tentang Fufu Papa dan apakah bisa menghentikan pelantikannya, menurut saya dua poin yang terlalu ditarik untuk bersama. Tetapi pada bagian ini saya mengatakan adalah betapa besar pelajaran yang harus kita dapatkan hari ini. Saya ingin menutup pembicaraan saya dengan mengatakan begini. Sungguh terganggu saya dengan pernyataan seorang sahabat saya. 2 malam yang lalu kami makan ringan di pinggir jalan dengan mengatakan gini. Dengan melihat apa yang terjadi selama ini, maka cukup sudah syarat Indonesia membubarkan diri. Apa hubungannya? Dalam melihat negara itu kan sebenarnya ada 3 sistem, ada 3 poin yang harus kita lihat, pelajari. Bagaimana konstitusinya? Pada bagian ini nanti Ferry menjelaskan bagaimana konstitusi itu bahasanya Pak Mahfud MD itu diperkosa. Mulai dari Mahkamah Konstitusi sampai kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, dibuka pintunya di Mahkamah Agung dan seterusnya dan seterusnya. Pada bagian ini agak sulit kemudian apabila Pak Andi Asron ini kolega saya dari Makassar nih, untuk mengatakan bahwa pada bagian ini kita baik-baik saja. Yang kedua adalah dalam hal hukum. Setiap hari kita melihat bagaimana penegakan hukum itu bermasalah. Kalau tidak ingin menggunakan kata, kita luka karena mekanisme penegakan hukum kita. Kemarin di Bali ada seorang bapak yang memelihara landak. Landak, karena dia ingin menyelamatkan landak itu. Setidaknya itu yang kita baca di ruang publik ya. Tetapi kemudian dia dituntut 5 tahun. Pada saat yang bersamaan, seorang yang korupsi timah ratusan miliar hanya divonis 3 tahun. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Penegakan hukum ini benar enggak? Nah, poin yang ketiga di dalam melihat sebuah negara itu, nah ini kan kita bicarakan secara etik. Kita telah memenuhi enggak seluruh syarat-syarat etika yang ada, baik sebagai penyelenggara negara atau bahkan sebagai masyarakat. 3-tiganya dari apa yang saya baca, setidaknya pada memori saya bekerja, tampaknya itu telah terlanggar. Maka kemudian sahabat saya mengatakan bahwa telah memenuhi syarat kita sebagai Indonesia memenuhi syarat untuk bubar, sungguh-sungguh mengganggu pikiran saya. Terima kasih, Pak. Baik. Pemirsa, tidak ada moral dalam politik. Yang ada hanya kebutuhan dan kesesuaian. Seorang penjahat pun bisa berguna bagi kita. Dan kita bisa gunakan hasil kejahatannya. Lenin, pendiri Uni Soviet.
Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sekarang giliran Profesor Andi Asrun, pakar hukum tata negara. Terima kasih Bang Karni. Kalau saya guru besar hukum tata negara, beliau ini guru besar kehidupan dan kebudayaan. Ya. Jadi saya ingin kembali kepada tema diskusi ini setelah kakak pupu atau pupu kakak ya. Setelah pupu kakak, ya bisakah pelantikan Gibran dibatalkan? Saya melihat persoalan pertama saja bukan persoalan hukum. Ya, pupu apa itu bukan persoalan hukum. Itu persoalan sosial. Dan saya mengikuti betul ya dari beberapa WA group yang saya ada di dalamnya. Saya lihat memang yang ditampilkan ini adalah nuansa kebencian ini, ya, nuansa ketidaksukaan. Ini yang ditampilkan, bukan rasionalitas yang diterangkan oleh Mas Suryo tadi. Kalau Mas Suryo yang semua orang seperti Mas Suryo, barangkali kita bisa ikuti cara berpikirnya. Tapi yang ditampilkan ini adalah pernik-pernik, percikan-percikan kebencian, ketidaksukaan dibungkus. Dan menurut saya ini sangat menyedihkan ya. Tidak pernah ada seorang presiden Republik Indonesia demikian direndahkan seperti Pak Jokowi. Lepas daripada kita setuju tidak setuju, tidak pernah ada seperti ini. Bagaimana dulu digelari plongo-plongo gitu kan. Ya, kemudian yang lain-lain segala macam. Sampai dibilang dalam satu kampanye di Yogyakarta, saya dibilang plongo-plongo, dibilang ini segala. Sekarang saya lawan kira-kira. Ini tidak bagus dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Dan dalam persoalan ini ya, kalau selagi belum menjadi masalah hukum, masih menjadi masalah sosial, kita bisa perdebatkan di mana kita nilai peristiwa itu. Kalau misalnya Mas Roy Suryo ya, memang demikian kuat datanya, ya. Tapi juga problem hukum apa yang mau dimunculkan terkait dengan kasus kubu papa ini. Kecuali tadi Anda misalnya bilang ada pornografi dan segala macam. Ya ini dilemanya di situ. Kemudian kita ingin mengatakan karena ada kasus, ya ada persoalan kubu papa ini. Kemudian kita minta pelantikan Gibran dibatalkan. Ini adalah suatu krisis konstitusi. Orang yang belum dilantik sudah dibatalkan. Kemudian bagaimana mengisi jabatan wakil presiden terpilih itu? Ini kan satu vakum namanya. Satu keadaan tidak ada aturannya. Dan memang situasi seperti itu. Ya. Ini problem-problem besar gitu yang menurut saya walaupun dianggap seperti kayak tidak serius, tapi ini persoalan serius. Bagaimana orang dibatalkan? Haknya belum diberikan diambil. Kecuali sudah diberikan. Seperti tadi Mas Faisal Akbar bilang bahwa sudah dilantik baru dibilang oh kamu gak becus, kamu gak ini. Itu baru masuk logikanya. Ya. Dan saya kira ke depan ini, saya kira beberapa kita ini setuju ya, sepakat. Bahwa pelantikan tetap harus jalan terus. Karena sudah ada penetapan legal, ya, walaupun ada dispute atau ada ketidaksetujuan terhadap penetapan yang melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tapi ini sudah selesai. Jadi kalau menurut saya
seperti tadi yang dikatakan krisis kebudayaan, krisis macam-macam. Mari kita tempatkan ya penghormatan kepada presiden itu sebaik mungkin. Kalau ada persoalan hukum kemudian kita bawa ke ranah hukum. Ya, tidak dengan merendahkan, bawa ke hukum. Dan tradisi misalnya di Korea juga sudah bisa jadi contoh. Dan ini juga persoalan besar buat kita di dalam aturan konstitusi. Pemberhentian presiden itu, ya kan, sebatas pemberhentian hukum, bukan pemberhentian politik. Kalau seandainya seperti Mahkamah Konstitusi seperti di Korea Selatan atau di Thailand, begitu Perdana Menteri dianggap melanggar hukum, melanggar konstitusi, langsung diberhentikan. Kita tidak. Ya kan, pemberhentian presiden walaupun terbukti secara hukum terjadi pelanggaran, keputusan diambil keputusan politik, dilempar DPR. Ini problem konstitusi. Belum lagi misalnya tadi mau dikatakanlah dipotong di tengah jalan, enggak usah dilantik. Dasarnya apa? Dan pertanyaan berikutnya, loh, legal remediesnya bagaimana? Kalau dia diberhentikan, apa mau dipilih melalui mekanisme MPR? Enggak ada jalan keluarnya. Ini problem jadinya sama saya. Tapi saya paham betul bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Karni melalui topik malam ini, topik hari ini adalah menggelitik kita. Ada hal-hal bolong-bolong di dalam aturan konstitusi tradisi. Dan saya punya keyakinan ya, walaupun saya bukan pembela Pak Jokowi atau katakanlah bukan die hardnya ya. Saya kira ke depan ini situasi pasti ada jalan keluarnya. Ya. Dan kemudian memang kalau kita lihat karakter dari Pak Prabowo, dia akan betul-betul bekerja sekuat tenaga untuk membawa Indonesia maju. Membawa rakyat ini lebih sejahtera. Kan kita lihat peristiwa yang katakanlah yang menyangkut jiwa dia. Dia bersedia dioperasi kakinya demi untuk bekerja bangsa ini. Kalau saya tidak ada keraguan sedikit itu. Saya harus berhenti di sini karena udah PR ini mungkin akan menyambung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, ya topik ini muncul karena setelah itu apa itu banyak sekali orang seperti tersadar, wah kok wakil presiden kita begini, dan mempertanyakan itu. Makanya malam ini ada 2 pakar tata negara yang saya hadirkan. Sekarang yang terakhir, Pak Ferry Amsari. Terima kasih Pak Datua, guru besar, senior, para kolega, publik Indonesia yang sedang menonton diskursus paling hangat di Republik. Karena diskursus secara ilmiah ini diperbolehkan. Dan pertanyaan diskursus malam ini paling menarik secara politik hukum. Kalau Fufu Fafa itu benar wakil presiden terpilih, bisakah Gibran dibatalkan dilantik? Ini pertanyaan ketatanegaraan loh. Ini bukan pertanyaan untuk mengelola kebencian orang. Kalau benar bagaimana? Dalam berbagai kronik, peristiwa, ya, perdebatan ketatanegaraan, hal seperti ini tidak sekedar diperdebatkan ketika peristiwanya terjadi. Bahkan sebelum itu, memanas ketika kemudian peristiwa itu dibuktikan. Dan rata-rata konflik soal presiden dan wakil presiden, bahkan calon wakil presiden, kecenderungan bicara soal yang berkaitan dengan moral etik. Dalam praktek ketatanegaraan kita, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, bahkan tidak ada pembuktian hukum dalam peristiwa impeachment. Impeachment itu menggugat ya, bukan memakzulkan. Nanti remove from the office di MPR-nya. Memakzulkannya di MPR.
Tapi usul kemudian pendapat DPR itu disebut impeachment di Mahkamah Konstitusi. Ada forum privilegiatumnya. Dan rata-rata sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, tidak ada pembuktian hukumnya. Yang ada adalah pembahasan politik dan rata-rata itu bicara soal etik patut tidak patut. Dan selalu ada dua peristiwa. Dimakzulkan secara politik atau presiden memilih mundur. Nah, sekarang ada pertanyaan lain, ya. Kalau jadi presiden atau wakil presiden ada impeachment. Tapi kalau sebelum bagaimana? Pertanyaan ini sangat ilmiah dan indah melihat diskursus hari ini. Kalau kemudian dibilang ini menanam kebencian, ada dua potensi publik mengalami stagnasi dalam menjalankan kinerja otaknya. Satu, betul Bang Uda Kapitra mengatakan kebencian berlebihan dan juga kecintaan berlebihan. Anda di antara mana? Di antara dua ini. Kalau salah satu di antara dua ini, mulailah kinerja otaknya bermasalah. Tapi bagaimana kalau itu menjelaskan kepentingan publik? Apakah melindungi kepentingan publik, proses ketatanegaraan disebut juga kebencian atau kecintaan berlebihan? Saya pikir tidak. Ini sah sekali secara ilmiah. Oleh karena itu saya mau menggunakan pendekatan ilmiah juga. Pertama akan membahas apa yang menjadi judul saat ini. Sebelum dilantik, bisakah? Jawabannya sederhana, bisa. Juga tidak bisa. Kapan dia bisa, kapan dia tidak bisa. Bagaimana kalau besok pagi presiden terpilih, wakil presiden terpilih, terbukti melakukan pelanggaran hukum. Lalu tetap dilantikkah? Lalu pelanggaran hukumnya, kemudian ada proses hukumnya, lalu jatuh putusan pengadilan. Ini tidak dijawab di dalam Undang-Undang Dasar, Bang Arni. Boleh nggak jadi diskursus ilmiah kekosongan hukum semacam ini? Saya mulai dari bisa. Tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau presiden lebih bahaya lagi tuh. Kalau wakil presiden masih untung kita. Kenapa saya sebut masih untung? Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Mohon maaf bahasanya. Tapi ini benar. Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Oh, niat jahat nih, ban bakal rusak. Lah, orang yang matang termasuk bernegara mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Masih untung kalau wakil presiden yang mau dilantik, wakil presiden terpilih, terbukti mengalami masalah ketatanegaraan dan harus kemudian digagalkan untuk dilantik. Karena kita masih selamat nih, presiden terpilih masih ada. Karena ini ban utamanya. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Ban serap itu maha penting. Kalau terjadi sesuatu dengan presiden, bagaimana kita akan melanjuti ketatanegaraan kita? Sudah disiapkan ban serap. Makanya dalam kajian ketatanegaraan Bang Karni disebutkan begini. Karena ibunya di Amerika, dia katakan wakil presiden Amerika itu kalau tidak ada tugas memimpin rapat senat, nggak ada tugasnya. Ban serap itu tadi. Tetapi dia maha penting karena ban utama kalau bermasalah, naik dia jadi ban utama. Jadi ban serap pun tidak boleh rusak. Kenapa? Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Jadi ban serap penting.
Mari kita lihat kalau ban serap ternyata terbukti dia rusak, boleh enggak kita pajang dia di tempatnya? Lalu kita menjalankan proses bernegara. Tunggu Bang, ini sedang asik-asiknya Bang. Bang Andi potong nanti hilang nanti. Jadi kita sendiri dalam bernegara, ban serap ini harus kita pastikan sama baiknya untuk melakukan perjalanan ketatanegaraan kita. Untuk menyelamatkan kita bernegara. Jadi gini Bung Peri. Jadi kalau dia rusak, ya gagalkan dia dilantik di posisi ban serapnya itu. Karena perjalanan ketatanegaraan kita. Ya. Nah, timbul pertanyaan begini. Mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lainnya? Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin. Uang putusan MK saja dilakukan untuk bisa jadi calon ya, apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam pidana, hampir tidak mungkin. Ini sedikit aja, karena ini penting juga nih. Yes. Kalau seandainya ban serepnya meledak, ya toh, nggak bisa dipakai. Bagaimana mengganti ban serep itu? Ya kan bukan enggak kalau kita. Nah itu dia. Sederhana saja jawabannya. Gimana? Presiden yang terpilih memilih 2 calon nama dibawa ke MPR. Suruh pilih itu jawaban. Artinya presidennya dilantik dulu dong. Ban serap meledak, suruh orang yang punya mobil ganti ban serapnya. Jadi jawaban ketatanegaraan. Artinya dilantik dulu presidennya kan? Ya itu kan bicara kalau kan pertanyaan Prof adalah kalau ban serapnya berarti dia sudah dilantik tuh di. Nah oke kan ya? Ya. Saya mau melanjutkan poin sebelum dilantik ini. Jadi bisakah? Bisa, tapi masuk akalkah secara proses politik hukum? Ya nggak masuk akal, bapaknya masih berkuasa. Sebentar Bang, bisa sebentar itu, satu kata aja. Gak biarin dulu selesai. Puaskan saya dulu ada Kapitra nanti. Tadi katanya mau mendengar. Nah itu secara realitas politik. Mari kita bahas pasal yang disebut tidak lengkap oleh Daka Pitra Ampera tadi. Pasal 7A, 7B soal impeachment. 7A-nya menjadi fokus kita. 7A bilang begini, presiden dan atau wakil presiden dapat kemudian diberhentikan di masa jabatannya. Karena 2 hal. 1, perbuatan melawan hukum yang terdiri 1, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, perbuatan mengkhianati negara, dan perbuatan tercela, misdemeanor. Ini 5. Atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden atau wakil presiden. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Apa syarat-syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden? Ada di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Saya mau kasih garis merah penting di 169 huruf E dan huruf J. Soal apa? Tidak lagi terpenuhi syarat menjadi calon presiden dan atau wakil presiden karena tidak mampu secara rohani dan jasmani. Bagaimana tiba-tiba terbukti Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran. Bagaimana rohani seorang presiden dan atau wakil presiden yang bermasalah? Apakah kita akan lanjut gitu ya? Ternyata secara rohani bermasalah. Bagaimana pembuktian rohani mampu secara jasmani dan rohani ini? Ini peristiwa maha berat di DPR, MK, dan MPR. Saking berputar-putarnya, ini untuk menyelamatkan masa jabatan presiden. Konstitusi mau melindungi. Di MK coba bayangkan rohani orang mau diperiksa. Padahal rohani mereka sendiri dipertanyakan misalnya. Siapa yang bisa mengatakan rohani saya paling baik? Saya mau ingatkan, Presiden Obama di Amerika sebelum mencalonkan pernah mendeklar dirinya
melakukan amoral di masa muda, yaitu nyimeng. Di Indonesia ada juga tuh calon presiden waktu itu ngaku ya, bahwa saya waktu muda hobi nonton film porno. Standar moralitas beda, standar nilai rohaninya beda. Yang lebih berat da capitra ampera, ada syarat pembuktian taat dalam soal ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana membuktikan da capitra yang ada tanda kesolehan di wajah ini betul-betul taat secara Tuhanan yang Maha Esa? Proses ketatanegaraan akan rumit secara politik. Tapi lebih rumit ketika dibawa ke proses pengadilan. Jadi ada peristiwa rumit nih. Tapi negara harus memastikan nahkoda dan wakil nahkoda kita betul-betul orang yang sanggup secara rohani dan jasmani. Tidak sekedar gagah tinggi seperti Pak Iwan Piliang ini, tetapi mentalitasnya juga harus dilihat. Bolehkah warga negara biasa mengalami kekacauan moral, ya, immoral pada fase-fase tertentu? Mungkin bisa dimaklumi. Tapi nahkoda dilarang. Seperti pilot dan co-pilot di pesawat. Kalau mereka punya cacat moral, menukik semua orang di pesawat itu, mati seluruh warga negara. Jadi presiden dan wakil presiden harus dipastikan oleh teman-teman politisi ini tidak punya catatan immoral. Kalau enggak menukik pesawat negara kita ini satu waktu. Dan tidak bisa itu dilakukan. Jadi menarik sekali sebenarnya konstitusi kita direkayasa untuk memastikan pimpinan kita, presiden dan atau wakil presiden selamat. Jadi kalau seandainya kita bisa membuktikan bahwa memang ada masalah rohani, ya, baik saat ini maupun nanti dilantik, ada selalu potensi. Tidak boleh dikatakan ini semangatnya soal kebencian. Ini semangatnya soal juga bernegara. Jadi lawan politik yang kemudian melontarkan sudut pandang tertentu menurut saya harus disambut dengan bahagia oleh teman-teman politik di seberang. Karena dia juga punya tanggung jawab menyelamatkan negara. Nah, saya mau katakan bahwa hampir seluruh peristiwa impeachment yang besar-besar ada soal moralitas Bang Akbar Faisal. Richard Nixon, Watergate, menjebol markas lawan untuk dapat informasi. Itu masalah moralitas dalam berkompetisi. Karena ketahuan sebelum masuk impeach, ya, gugatan, dia sudah mundur. Ganti oleh Andrew Jackson kalau saya tidak salah. Lyndon B. Johnson, betul. Lalu paling menarik peristiwa cacat moral William Clinton, Bill Clinton. Bill Clinton dalam ruang moralitas masyarakat Amerika ketika ketahuan selingkuh tidak kemudian diimpeach karena itu urusan privat di Amerika. Di Indonesia itu wilayah impeach itu. Nanti kaitannya dengan pasal 169 huruf J. Bagian kedua. Ternyata dia baru diimpeach setelah mengatakan saya tidak pernah selingkuh dengan Monica Lewinsky. Tapi beberapa hari kemudian dia mengatakan saya akui saya selingkuh. Kebohongan itu adalah immoral dalam ketatanegaraan mereka. Bagaimana mungkin pilot dan kopilot berbohong dalam menjalankan negara. Kita sebentar lagi kata kopilot mendarat di Padang ternyata mendarat di Pekanbaru. Kebohongan yang tidak bisa ditolerir. Kerugian warga negara. Bohongnya warga negara, Ferry Amsari, Bang Abar, Bang Andi, Bang Kapitra masih bisa ditolerir. Tapi kebohongan penyelenggara utama negara tidak bisa ditolerir. Karena perahu negara yang dia bawa, pesawat negara yang dia akan bawa. Bagaimana kita tidak sensitif soal ini? Kalau kemudian ada mahasiswa, anak muda, ya, kemudian kelepasan ngomong, bicara segala macam,
ya bisa dimaklumi. Tapi kalau kepala negara dan ban serap kepala negara salah bicara, salah ucap, tidak bermoral dan segala macamnya, ya akan masalah. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul nih kan. Mas Gibran mengatakan, mohon maaf saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Kan, tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang ya. Bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelenggara negara kita. Mengakui pernah salah. Obama itu yang dia lakukan. Saya pernah muda, saya pernah salah. Sebagaimana anak muda-muda lainnya. Nah ini kemudian membantah. Saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara, maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat privat jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden begitu ya. Bahkan di dalam negara yang beradab, penyelenggara negara harus super sensitif. Bagi Bang Abar boleh, bagi saya belum tentu. Maka beliau mencontohkan tadi, kalau yang lain kencing berdiri mungkin kurang ilmu agamanya. Kencing saya berdiri. Kalau presiden beda lagi. Saya pernah mencontohkan kepada mahasiswa, Ferry Amsari merokok, di belakangnya ada tulisan. Dilarang merokok, orang bilang dosen immoral. Dampak ketatanegaranya kecil. Tapi presiden merokok, di bawah tulisan dilarang merokok. Dampak ketatanegaraannya seluruh warga melihat. Begini cara adab yang baik bernegara. Langgar saja di hadapan mata. Seluruh peraturan yang ada. Kalau perlu diubah peraturan itu kalau presiden merokok. Dilarang merokok kecuali presiden. Enggak boleh hukum yang berlaku umum kemudian karena jabatan diberikan keistimewaan. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J. Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral. Baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Bahkan disebutkan, judi tidak boleh, ya, zina tidak boleh. Apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa di-impeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah beranikah anggota DPR mengusulkan bahwa pendapat DPR
wakil presiden Republik Indonesia jika sudah dilantik tanggal 20 Oktober jam 10 telah melakukan pelanggaran terbukti tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden karena melanggar pasal 169 huruf E dan huruf J Undang-Undang Pemilu. Bagaimana Pak? Berani tidak? Seluruh orang politik bertanggung jawab melindungi konstitusi. Proses bertata negara punya keberanian tidak menegakkan konstitusi. Atau konstitusi hanya benda mati yang kita akui dalam lip service kita sebagai hukum tertinggi, the supreme law of the land. Atau kita ini adalah manusia-manusia yang diciptakan untuk mengkhianati konstitusi itu. Kita buat dan kita khianati. Demi proses jabatan dan berkaryanya kepentingan politik, terutama keluarga-keluarga tertentu. Konstitusi tidak peduli. Bang Iwan pernah cinta ke Jokowi, Ferry Amsari pernah cinta dengan Jokowi. Tidak itu, tidak bicara pribadi personal. Bukan pribadi tidak dihormati, tapi konstitusi adalah aturan main yang kita perlu hormati bersama-sama. Kecuali ya sudahlah, kita sama-sama tahu, lupakan saja ini karena kursi kabinet perlu kita bagi, jumlahnya sekarang 44 dan masing-masing dapat jatah yang agak lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Kita lupakan ini semua dan satu waktu kita semua akan tersesat dalam bernegara. Selamat datang pilot dan kopilot yang baru, lindungi konstitusi kita, apapun Anda terpanggil untuk melindungi konstitusi ini, karena begitu Anda menjadi pilot dan kopilot, nyawa kami rakyat Indonesia Anda pertaruhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, dalam setiap kebohongan, sebenarnya ada dua kebohongan. Kebohongan yang kita katakan kepada orang lain. Dan yang kedua, kebohongan yang kita katakan kepada diri kita sendiri untuk membenarkan kebohongan kita yang pertama. Robert Brown, Amerika, penulis Amerika. Kita ketemu ILC yang akan datang.